melibatkan masyarakat di dalam pembangunan, dapatkan banyak keuntungan, mengedukasi masyarakat, meningkatkan kapasitas SDM di seluruh level dan komponen, tapi juga kita tetap mendapatkan output berupa pembangunan fisik. Ini kan luar biasa. Sehingga akselerasi untuk menurunkan angka kemiskinan itu semakin besar untuk dapat dicapai. Itu semacam sekolahnya masyarakat gitu loh guys. Jadi ujungnya boleh sama, yaitu membangun jalan, tapi prosesnya nih. Karena yang utama itu adalah tetap dihandle adalah untuk di sumber daya manusianya, kualitas sumber daya manusianya. Jangan kebalik guys, jangan kebalik. Lagu Indonesia Raya itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, nggak kebalik. Lagu itu sudah betul. Halo guys, selamat pagi, semangat pagi. Oke, kita sedang dalam pendampingan program Desa Inklusif guys. Dan ini memang perlu dikembangkan di dalam beberapa aspek supaya secara kontekstualitas itu lebih sesuai dengan kebutuhan kondisi desa dan lebih optimal di dalam rangka program untuk yang berkaitan dengan program-program nasional. Salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Tadi ada diskusi berkaitan dengan pelaksanaan ini di tingkat desa. Bagaimana desa inklusif ini dijadikan sebagai satu role model yang diimplementasikan dengan dikombinasikan sesuai dengan preferensi kebutuhan di desa yang selama ini mereka membangun dengan menggunakan dana desa. Dan ini ada sebuah proven di mana ada desa yang dulu menerapkan konsep ini sampai di level RT, dan kemudian dalam waktu 10 tahun itu bisa menurunkan angka kemiskinan dari 36% menjadi 16%. Berarti turunnya 20%. 10 tahun, kira-kira berarti dalam 1 tahunnya adalah 2% guys. Ini kan luar biasa. Yang dia lakukan itu sederhana, yaitu mengajak seluruh komponen masyarakat. Jadi inklusivitas ini diturunkan sampai tingkat RT, sehingga di dalam pembahasan pembangunan semua warga di dalam RT itu diajak ngobrol. Ini RT kita, petanya seperti ini, arealnya seperti ini, kita mau ngapain. Semua RT melakukan itu, semua warga harus ngomong, semua warga harus bicara, dan kemudian ketika menyampaikan itu, ketika mengerucut pada 1, 2, 3 program, kemudian diagregatkan di tingkat desa atau dusun dulu, kemudian tingkat desa. Nah, kalau hal seperti ini juga dilakukan oleh desa-desa, jadi secara inklusif dia melibatkan seluruh komponen warga masyarakat. Nah, tidak hanya tingkat perwakilan saja. Maka kemudian akan terjadi akurasi, presisi terhadap pembangunan ini akan menjadi lebih besar. Mau tidak mau, bahwa memilih tentang program fisik itu memang menarik guys. Ya, selain memang bisa cepat terlihat, juga peserapan dananya juga cepat. Itu kalau secara teknis memang seperti itu. Nah, bagaimana kalau program inklusif desa ini dikombin, bahwa desa-desa yang masih memiliki preferensi untuk membangun dengan pendekatan adalah prasarana fisik, maka prosesnya sama-sama nanti outputnya membangun jalan, nah sama-sama outputnya membangun fisik apa gitu, tetapi prosesnya nih guys. Karena inti sebenarnya dari sebuah pembangunan itu ada di dalam SDM-nya. Kuncinya ada di situ itu. Nah, kalau ibarat kita analogkan dengan masakan, kualitas masakan itu tidak ditentukan utamanya oleh bahannya, tetapi oleh kualitas chef-nya guys. Sehingga bahan boleh sama, waktu memasak boleh sama, alatnya boleh sama, tetapi chef-nya berbeda, kualitas masakannya bisa beda. Demikian juga dengan tadi, sama-sama tujuan akhirnya jadi membangun jalan. Tapi kalau biasanya secara eksklusif hanya selesai di level pimpinan perangkat desa, tetapi kalau ini kemudian mulai dari proses penjaringan awal yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, itu presisionisinya akan menjadi lebih tinggi. Dan itu artinya semakin mendekati dengan kebutuhan masyarakat. Tapi tentu perlu di-guide oleh tujuan-tujuan yang berkaitan dengan program pembangunan nasional, misalnya tadi penurunan angka kemiskinan. Dan ini adalah fungsi tenaga ahli, fungsi fasilitator. Oleh karena itu dalam setiap membangun, menurut saya guys, jangan hanya fokus kepada fisiknya, tetapi juga fokus kepada yang non fisiknya. Itu penting.
Yang selama ini menurut saya itu yang bagian yang dilupakan. Kalau orang pemberdayaan untuk pengembangan misalnya sapi, maka kemudian jangan hanya difokuskan pada urusan sapinya saja. Sapi nggak bisa makan sendiri, sapi nggak bisa meramu konsentrat sendiri, tapi orang yang harus dikembangkan supaya dia bisa menyediakan makanan yang baik, bisa meramu konsentrat yang baik untuk disediakan kepada sapi. Sehingga the end of the project itu ada satu chemistry yang menyatu antara masyarakat dengan sapi. Ada pemahaman bahwa sapi ini bagian dari kehidupan saya, menguntungkan, sehingga kemudian dia tahu how to develop sapi menjadi bagian dari bisnis plan sebuah keluarga. Kalau yang terjadi itu hanya fokus pada sapinya, maka the end of the project hanya sekedar sebuah monumen sapi. Yang namanya monumen itu bisa saja hilang. Artinya sapi itu tidak lagi berkembang menjadi 2-3, tetapi bisa hilang begitu saja. Oleh karena itu, melibatkan seluruh komponen masyarakat atau semakin banyak komponen masyarakat itu adalah sebenarnya dalam rangka untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sehingga ketika mereka dilibatkan, mereka tahu how the development is going on. Bagaimana pembangunan itu berjalan, bagaimana pembangunan itu di-create, dan bagaimana hal-hal itu juga bisa dilakukan. Itu semacam sekolahnya masyarakat gitu loh guys. Mereka yang tidak tahu menjadi tahu, mereka yang tidak paham menjadi paham, mereka yang blank menjadi tidak blank, mereka yang apatis menjadi peduli, dan yang jelas semua puas ketika pada ujungnya sama-sama meng-create sebuah pekerjaan. Contohnya tadi adalah jalan. Jadi jalan ini sebenarnya bukan main, tapi ini hanya sebuah route atau jalan menuju. Karena intinya adalah kita ingin human development, pembangunan manusia, pengembangan SDM. Gitu. Jangan kebalik guys, jangan kebalik. Lagu Indonesia Raya itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, nggak kebalik. Lagu itu sudah betul, dan itu yang perlu kita lakukan, mengimplementasikan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya di dalam sebuah konsep implementasi pembangunan. Jadi ujungnya boleh sama, yaitu membangun jalan, tapi prosesnya nih, karena yang utama itu adalah tetap dihandle adalah untuk di sumber daya manusianya, kualitas sumber daya manusianya. Sehingga ketika kita punya target itu juga ada spirit. Tapi kalau hanya diskusi saja, mengembangkan untuk inklusif saja, tetapi tidak ada goal yang kita target, ya nggak seru. Maka kemudian sebenarnya juga sama, yang kita lakukan adalah tetap nanti ujungnya membangun. Nggak apa-apa fisik, nggak apa-apa, ujungnya apa, misalnya jalan, karena paling populer memang ini kalau di desa ini guys. Tetapi kemudian prosesnya ini, jadi prosesnya ini adalah bagian dari human development, bagian dari human development. Nah, ujungnya mungkin orang terlihat sama, tapi prosesnya jelas berbeda dan outputnya juga berbeda. Jadi kita dengan model seperti ini, melibatkan masyarakat di dalam pembangunan, dapatkan banyak keuntungan, mengedukasi masyarakat, meningkatkan kapasitas SDM di seluruh level dan komponen, tapi juga kita tetap mendapatkan output berupa pembangunan fisik. Ini kan luar biasa. Sehingga akselerasi untuk menurunkan angka kemiskinan itu semakin besar untuk dapat dicapai. Gitu guys. Nah, oleh karena itu memang tadi program desa inklusif ini kalau dikombin dengan selama ini praktek-praktek dan capaian-capaian, dan itu tadi fungsi tenaga ahli, fungsi fasilitator itu menjadi penyambung dan guidance, dan itu perlu memang yang difokuskan supaya itu memperkecil gap pemahaman terkait dengan how inklusivitas itu bekerja di dalam pembangunan itu. Dan ini akan menjadi capaian yang luar biasa kalau itu bisa dilakukan menyeluruh. Desa-desa itu akan menjadi ujung tombak betul di dalam pembangunan ini, dan angka kemiskinan akan cepat turun kalau itu presisionis sebuah pembangunan. Oke gitu guys, dan kita lihat, kita nikmati bagaimana program BIMTEK Desa Inklusif ini berjalan guys. Serunya bagaimana melibatkan mereka di dalam pelatihan desa atau BIMTEK Desa Inklusif ini. Ini hanya sebuah fasilitas, tapi yang penting adalah how we will implement this kind of activity. Gitu guys.
Halo guys, ini sedang berada di arena Bimtek Desa Inklusif Kemendes untuk Kabupaten Kulon Progo. Jadi ini hari kedua guys. Ini pada acara diajak main-main. Kita lihat sebentar ya guys ya. Ini permainan apa ini, Bu? Permainan apakah ini? Tempel. Ini Apa? dari apa namanya? Curah pendapat. Ide, Pak. Ide terkait terkait dengan sikap-sikap yang dilihat di lingkungan kita, mana saja yang inklusif, mana saja yang tidak inklusif. Oh, begitu. Ini by group ya? Ya. Oh, ini kelompok apa namanya? Ini kelompok 3 tadi. Kelompok 3 itu ada tema khusus atau apa? Belum sih Pak, belum masuk. Oke, Jadi berarti semua masih umum orang, ya? Semua Oke. orang masih mencurahkan ide-ide. Oke, sip. Asik ya, Bu ya? Seru ya? Oke. Lebih apa ya? Lebih keluar pendapatnya. Mungkin Ya, ya. dengan cuma ngomong di Iya. tidak semua orang berani untuk mengungkapkan, tapi lewat tulisan mungkin lebih. Oke. Artinya ini metode yang ini metaplan namanya itu. Lebih anu ya, komunikatif itu ya. Oke. Oke, lanjut, Bu. Kelompok 1 sudah semua. Baik, terima kasih. Kelompok 2 sudah semua. Sudah. Kelompok 3 sudah semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya minta perwakilan satu saja masing-masing kelompok untuk bisa membacakan hasil identifikasi masing-masing anggota kelompoknya terkait dengan sikap dan perilaku yang mendukung inklusif dan yang tidak mendukung inklusif. Kalau biasanya dimulai dari angka 1, karena ini inklusivitas, saya rubah dari kelompok 3 dulu. Kelompok 3. Kalau biasanya laki-laki, sekarang mbak-mbak dan ibu-ibu. Ya, tadi kelompok 3 masing-masing sudah menuliskan apa yang terjadi di lingkungannya masing-masing. Sikap inklusifnya adalah menyediakan sarpras untuk warga rentan, lansia, difabel, MCK khusus dan lain-lain. Kemudian ada memberikan bantuan-bantuan sembako buat warga rentan dan miskin. Kemudian ada kebersamaan perbedaan, kepercayaan atau agama untuk hidup berdampingan di masyarakat. Jadi masyarakatnya adem ayem. Terus mengajak masyarakat buruh tani untuk ikut memajukan usaha tani supaya ada peningkatan hasilnya. Kemudian semua diberi ruang atau kesempatan, tidak ada perbedaan. Musduk atau muskal menghadirkan seluruh elemen masyarakat. Memperhatikan semua lapisan masyarakat, ya. Terus semua tetap diikutkan dalam kegiatan. Keterlibatan rapat RT tidak hanya kaum laki-laki saja, tapi ada perempuannya. Dan inklusif banget itu. Berarti pola pikirnya sudah terbuka. Ada lagi perayaan umat beragama itu lebih bisa beragam, seperti halal bihalal, taburan, yasinan, sembayangan, itu masyarakat terlibat di dalam. Yang non inklusif ada membeda-bedakan hanya yang kompeten. Hanya yang punya kompetensi. Iya. Baik. Ini kebalikannya tadi, musdul atau muskal kadang tidak dilibatkan. Ada juga yang merasa begitu, dan keterwakilan. Ini mungkin keterwakilan organisasi belum dilibatkan di desa, gitu ya. Terus mengabaikan antara golongan atau kelompok marginal. Ya, baik, betul. Kemudian pembangunan fisik hanya untuk kaum laki-laki. Terus mengucilkan yang difabel. Kemudian anak-anak tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Baik, Itu dari kelompok 3. Baik, terima kasih. Betul. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mbak
setiap orang bisa mengidentifikasi sikap dan perbuatan apa saja yang mendukung dan yang tidak mendukung. Bapak Ibu sekalian, kami harapkan sikap ini dan perbuatan yang sudah Bapak Ibu tuliskan betul-betul nanti terimplementasikan di lapangan. Paling pokok memang harus kita bongkar mindset kita, bagaimana kemudian kita menghilangkan sekat-sekat hambatan itu untuk kemudian membuka seluas-luasnya akses dan kemudian keterlibatan masyarakat. Monggo sekarang kelompok 2 bisa minta bantuan untuk salah satu Pak Lurah maupun silakan Ibu Musik dan pendapat. Terus menggali aspirasi dari semua kelompok masyarakat, baik yang rentan maupun yang umum, semua diberi kesempatan. Terus difabel diundang dalam rapat Musrem Kardes. Terus menyayangi semua orang, menghargai orang lain, menghormati perbedaan. Melibatkan kaum minoritas dalam kegiatan masyarakat. Berteman dan bersikap ramah pada siapapun, tidak memandang latar belakangnya. Membuatkan fasilitas untuk penyandang disabilitas atau untuk jalan kursi roda. Menerapkan sikap adil terhadap penyandang difabel atau disabilitas di wilayah desa dan pelayanan masyarakat. Terus mengutamakan kepentingan kaum marginal. Terus pemerintah kelurahan membangun fasilitas jalan untuk roda difabel. Terus pemerintah kelurahan mengajak muskal melibatkan difabel. Terus menerapkan sikap adil terhadap penyandang difabel atau disabilitas di wilayah desa dan dalam layanan masyarakat. Ini yang seandainya sama-sama mungkin di-skip nggak apa-apa. Nggak harus semua dibacakan. Yang kelihatannya tadi sudah dibacakan, sama nggak usah dibacakan, nggak apa-apa. Terus yang ini yang tidak mendukung inklusivitas, yaitu pilih-pilih orang tertentu yang diundang dalam muskal yang sudah biasa diundang, ya dia saja yang diundang dari tahun ke tahun tanpa lebih dahulu memberi kesempatan kelompok-kelompok rentan. Terus memandang rendah orang lain, memandang rendah profesi orang lain, menyepelekan orang lain. Lansia atau difabel ada acara desa, pada acara desa. Terus tidak melibatkan perempuan untuk piket atau ronda, malah Ini sengaja di bawah ini. Modus ya. Tidak memilih gender, tidak menghargai perbedaan kepercayaan atau agama. Terus organisasi mengutamakan keluarga. Betul. Sekarang buat kelompok 2. Baik, terima kasih ke Pak Lurah. Ini yang kata terakhir ini menarik. Ini real di lapangan, betul? Real, betul. Pengelolaan organisasi apapun mementingkan kedekatan keluarga. Ini yang salah satu hambatan-hambatan yang harus dibongkar. Iya, saya lebih suka kata-kata bongkar. Iya, kalau dibongkar itu biar hambatan-hambatan ini luluh lantak, tergantikan oleh keterbukaan. Baik, Mbak, monggo. Oke, selanjutnya kelompok 3.
Untuk yang sikap inklusif dari kelompok 2, yang pertama mengundang difabel di acara musyawarah desa, kemudian mengundang perwakilan warga difabel, ini sama, mengundang perwakilan warga difabel dalam musyawarah desa, kemudian jaga ronda malam harus ada perempuannya. Oh, modus lagi itu. Kemudian penggalian gagasan atau wisdom dihadiri oleh unsur-unsur perempuan, tokoh agama, kepala keluarga, karang taruna dan difabel. Selalu mengikuti gotong royong warga tanpa memandang sesuatu atau tidak pilih-pilih, mengajak atau mengundang orang difabel, orang tani, anak-anak, kemudian berteman pada semua golongan, memberikan bantuan kepada fakir miskin dan kaum difabel. Selanjutnya untuk sikap yang tidak inklusif, yang pertama acara kerja bakti hanya dilaksanakan oleh laki-laki dewasa. Ada gotong royong warga, meremehkan seseorang, selalu melibatkan orang yang sama dalam kegiatan, membeda-bedakan atau pilih kasih. Cukup, terima kasih. Baik. Masih ada yang menggelitik Bapak Ibu sekalian lagi, betul nggak? Ada yang menggelitik tadi. Ronda. Nah, ini perlu kita clearkan Bapak Ibu sekalian. Betul, ini perlu kita clearkan. Ini inklusinya. Baik. Kira-kira yang tadi yang ikut ronda itu termasuk di inklusif atau yang tidak inklusif yang melibatkan perempuan tadi? Nah sekarang bapak-bapak inklusif atau tidak inklusif? Kalau yang ibu-ibu? Tidak inklusif. Baik Bapak Ibu sekalian. Iya, bisa didialogkan. Jadi inklusif itu memang bahasanya tidak kaku juga. Nanti kalau kaku, bapak-bapak monggo nanti menyusui anaknya itu terus gimana? Jadi tidak semua terus gebiah-gebiah dan sebagainya. Itu nih. Tapi yang lebih kompleks ini tolong diminta untuk dhewe lansia ora ono sapa-sapa Pak. Wis monggo lah Pak Lurah arep kanu kawicaksanane kados pundi arep layanan arep nanggo apa monggo. Ning kula jenenge 500.000 ora kuat Pak Lurah. Ngoten mawon Pak Lurah, matur nuwun. Siapa yang Ini hanya drama lo ya guys. Dan itu dengan anggaran yang sekian. Dan ini kalau kan pendatang baru Pak. Teko lagi sebulan kadang-kadang dijaluk duit 500 Pak. Dan itu usung-usung ingin tak biaya oke. Lah ya terus penak sing liyane sing manggon teng desa kene kira-kira 10 tahun dijaluk 500 sampo kok. Lah kula lagi maju kok wis anda dijaluk 500. Ampun 500 kok Pak. Ya. Ini kita putus ya. Ini lo putus selain ini lo kita warga lo kaputan. Berarti ono sing seneng juga ya. Kabeh mau ngerti desa yo laku, terus kegiatan yang iso pada masyarakat ini iso bantu, terus monggo kita ya sebenarnya dikhususnya oleh ngerti desa, ya tidak usah mewah-mewah, ya sederhana saja. Saya kira Ini warganya pada ngeyel ceritanya nih guys. Jaluk wayangan rak lemurun. ono subsidi seperti anak kita penarian ini ngono apa
Mbok anu aja dibuat per kakak minimal 50.000. Jadi yang tidak punya seperti saya kondo itu 50.000. Nanti yang punya banyak itu kan bisa 100.000. Gitu Pak. Nah, ini kan diuji itu di minimal 50.000 per kakak. Tapi nek sing arep unjul yo oleh ngaten niku. Potensi itu yang itu tadi persepsi juga kita hanya memandang aset ada berpikir lebih jauh untuk dijadikan apa sebenarnya tergantung SDM-nya. Dan juga gimana menganalisa selanjutnya ini loh, ini sebenarnya sebagai ini dari singkong itu tidak hanya bisa buat gaplek, singkong tidak hanya dibuat untuk keripik, tapi masih bisa dibuat ketuk, bisa dibuat petis dan sebagainya. Iya, pengemasannya dulu kan bertahun-tahun ya jual Pak. Iya. Oh iya. Kalau ternyata ada yang gaplek rasa stroberi. Rasa itu yang perlu di makanya untuk pengembangan atau peningkatan kapasitas itu kan perlu ada dana sharing sebenarnya. Kalau hanya mengandalkan bus dengan wah bisa juga ada bisa daerah juga punya partisipasi ambil bagian ayo saya nyiapkan tempatnya pusat menyiapkan ahlinya dan sebagainya itu kan bisa sharing Pak. Tapi yang jelas harus ada kesepakatan dulu Pak. Karena mau memulai kan gitu ayo siapa yang kita bersama-sama. Kalau nggak ada kesepakatan dulu nanti tiwas sudah dialokasikan untuk SDM jebulane orang-orang nungguin. Repot. Pendataan SDGs itu menjadi bagian dari identifikasinya. Nanti identifikasi di enter dalam sebuah sistem, nanti akumulasi, nanti resepnya itu akan turun sendiri. Jadi yang membuat resep mana sudah diusaha. Tapi yang menurut saya itu perlu dioptimalkan adalah sekali jalan dapat dua kepentingan. Walau bagaimanapun yang namanya pembangunan fisik itu akan menjadi sangat seksi dan menarik bagi desa. Satu itu mudah dilihat, sehingga kalau dia hanya dalam waktu 6 tahun itu capaiannya mudah di report untuk ke masyarakat. Ini loh capaian saya selama memimpin desa dalam 6 tahun sudah bisa. Tetapi yang perlu kita modifikasi adalah di tingkat prosesnya. Sehingga bagaimana ketika desa punya preferensi membangun fisik itu, kita arahkan dalam konteks tidak kepada central government minded, tetapi kita arahkan kepada inklusivitas. Nah itu loh. Bisa tak sambungin dengan seksi atau tidak. Saya sampaikan karena kemudian itu menjadi sebuah penilaian masyarakat. Saya sebutkan kepada lurah-lurah di sini. Benar boleh sebenarnya nggak usah perlu fisik. Inklusi ini bisa mengangkat derajat ngurusi inklusi. Kita menjadi lebih seksi daripada fisik. Karena kita jadi mau kita bangun ke sana jangan kemudian kalau inklusi saja itu seksi, apalagi dipadukan dengan tadi membangun fisik. Jadi membangun fisik, ya, tapi prosesnya secara inklusi. Di inklusi ini pembangunan sarana-prasarana fisik itu akan berjalan nanti dengan inklusif ini nanti akan terbentuk karena arahnya sudah jelas nanti dengan inklusif ini dari mulai misalkan ada pihak yang terpojok di sana, oh maka selama ini ada hambatan akses, maka kemudian untuk mengangkat inklusi memang kemudian akses stabilitas itu menjadi penting. Dan itu muncul di rekomendasinya. Awak memang seperti itu wajar sih. Konsep arahnya memang gitu Pak. Jadi dari 18 komitmen itu sarana-prasarana masuk. Makanya, jadi kalau seperti itu pelibatannya dapat, pemberdayaan dapat, edukasi masyarakatnya dapat, focusing terhadap pembangunannya juga dapat. Oh mantap itu. Kalau bisa seperti itu semua desa, wis lurah-lurah itu wis jadi. makanya dari 9 calon ini nanti menjadi 4, tapi nanti yang lain nanti menjadi kader untuk desa-desa lain. Ya nanti mereka akan jadi pelatih. Ya, desa-desa. Akan menjadi pelatih di desa yang lain. Virus lah. Akan menjadi kader. Oh ini loh arah inklusif yang nanti akhirnya akan mengarahkan arah pembangunan desa seperti ini. Betul. Itu dengan tidak mengesampingkan semua, kita libatkan semua unsur desa. Betul Pak itu Pak. Termasuk
kesetaraan gender, rentan, dan sekarang kan para minoritas kita libatkan, difabel kita libatkan, semua harus kita libatkan, diajak musyawarah. Semua kita libatkan, tidak ada yang tertinggal lagi untuk inklusif. Jadi arahnya nanti setelah kita ikuti inklusif ini juga arahnya akan ke sana. Pembangunan desa akan lebih terarah. Siapa yang menyimpang nanti ada ukurannya, ada bahwa itu menyimpang dari itu. Kalau itu akselerasi nanti Pak, betul Pak? Akan cepat akselerasi. Tapi memang perlu ya, artinya karena memang mungkin akan terjadi perbedaan pemahaman terkait dengan inklusivitas mulai dari pemahaman sampai operasional. Ini menurut saya memang energi yang perlu dicurahkan oleh tenaga ahli atau fasilitator terhadap mengawal terhadap praktek inklusivitas di desa-desa itu. Ya termasuk gimana semua desa itu cara menangkapnya, cara menangkapnya, cara berpikirnya. Oh ini arahnya ke sana. Gimana cara menangkap bola ini? Gimana cara mengarahkan bola ini? Ini bola panas yang akan dilemparkan ke desa. Cara membangun desa melalui desa inklusif ini nanti akan jelas. Tidak ada lagi orang miskin, rentan, minoritas, semua akan terlibat. Monggo urun rembuk, diminta pendapatnya dalam model untuk mengarahkan desa inklusif. Tidak ada lagi yang tertinggal, beda-bedakan tidak ada. Karena tantangannya itu kalau di desa itu adalah dengan ketidaksabaran Pak. Nah, misalnya kalau melibatkan banyak pihak, inklusivitas itu dianggap sebagai faktor penghambat. Karena kemudian wah ini dari suwi, jadi lama itu yang harus dilakukan. Karena tidak ada lagi boleh yang orang miskin punya apa sih? Kamu aja nggak usah baru-baru nggak bisa. Makanya itu. Ayo, jangan juga ikut dirangkul. Jadi kalau semua pihak sudah kita libatkan, tidak lagi ada cara yang meminggirkan, tidak ada. Melu Hadargani akan terasa. Itu terasa memiliki pembangunan desa. Oh biarlah itu urusan lurah nggak bisa. Oh itu urusan saya nggak bisa. Semua pihak kita libatkan, hasilnya musyawarah desa adalah musyawarah tertinggi yang akan menentukan arah pembangunan desa. Tantangannya memang dengan tadi ketidaksabaran. Ya itu yang harus kita rubah mindset teman-teman di desa seperti itu. Dan kelihatannya kenapa selama ini selalu pakai apa ya mainstream central government. Artinya kalau di desa berarti hanya di lokus kelurahan. Karena cepat Pak. Paling hanya berurusan dengan Pak Lurah atau Kabak Kaur Pembangunan harus rampung urusan. Sementara kalau inklusif harus melibatkan tadi kebutuhannya difabel apa tadi? Kebutuhan orang miskin sama. Paling tidak kan kalau bahasa teknisnya ditakoni siji-siji ditanya satu-satu. Padahal ketika ditanya belum tentu bisa ngomong. Aku kan jadi butuh ini tapi ngomongnya kan nggak mesti setiap orang ngerti Pak. Butuhnya apa tape tapi mau ngomong butuh tape itu nggak tekan-tekan itu nanti akan berfungsi, artinya pendampingan seperti itu. Pendampingan kita nanti akan berfungsi di saat itu menjembatani komunikasi di antara teman-teman yang berkebutuhan khusus, teman-teman yang lain yang belum pemahaman.